Salam pemirsa. Bak bola liar, temuan informasi transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia senilai 349 triliun rupiah terus menggelinding tak bisa dibendung. Berbagai spekulasi pun muncul. Terakhir, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus mempertanggungjawabkan pernyataannya soal transaksi janggal itu di hadapan Komisi 3 DPR RI pada 29 Maret 2023. Dalam rapat di Senayan yang berlangsung panas dan dihujani interupsi ini, Mahfud memastikan data transaksi keuangan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah itu fix. Data itu 100% benar dan valid dengan bukti segepok berkas yang ditunjukkannya di depan sidang Komisi 3 DPR. Disebutkan, ada sebanyak 491 ASN Kementerian Keuangan yang terlibat dalam dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU senilai 349 triliun rupiah. Entitas ASN Kementerian Keuangan tersebut terdiri atas 3 kelompok laporan hasil analisis LHA. Kategori pertama, transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kementerian Keuangan dengan jumlah 35,5 triliun rupiah yang melibatkan 461 ASN Kementerian Keuangan. Kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dan pihak lain dengan nilai transaksi 53,8 triliun rupiah yang melibatkan 30 ASN Kementerian Keuangan. Dan ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai di kementerian tersebut. Nilai transaksinya mencapai 260,5 triliun rupiah dan tidak melibatkan entitas ASN Kementerian Keuangan. Simpang siur data. Heboh dugaan transaksi keuangan janggal ini diawali dari perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dari situ ditelusuri harta kekayaan Rafael Alun senilai 56 miliar rupiah hingga 500 miliar. Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD akhirnya meminta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK untuk mengembangkan temuan itu. Saat berada di Yogyakarta pada 8 Maret 2023, Mahfud mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Data itu sudah disampaikan sejak 2009 beserta suratnya, namun tak pernah ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Menurutnya, sejak 2009 sampai 2023 sudah banyak 160 laporan lebih yang disampaikan ke Irjen karena transaksi mencurigakan itu melibatkan 460 orang lebih di kementerian tersebut. Namun, lagi-lagi tak pernah ditindaklanjuti, kecuali ada kasus besar seperti Gayus, Angin Prayitno, dan terakhir Rafael. Setelah itu, rentetan pertemuan antara Kementerian Koordinator Polhukam, Kementerian Keuangan, dan PPATK terjadi dalam 2 pekan lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerintahkan wakilnya, Suhasil Nazara, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hero Pambudi, dan Insinyur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh menyambangi kantor Kementerian Koordinator Polhukam pada 10 Maret 2023. Usai pertemuan, Mahfud menyatakan bahwa transaksi mencurigakan itu bukanlah korupsi, melainkan tindak pidana pencucian uang. Mahfud dan Suhasil berkomitmen akan menindaklanjuti temuan itu dan bahkan akan meneruskan ke aparat penegak hukum jika dugaan itu terbukti tindak pidananya. Besoknya, Mahfud MD mendatangi kantor Kementerian Keuangan untuk menemui Sri Mulyani. Namun, seusai pertemuan pada sore harinya, Sri Mulyani masih menyatakan belum mengetahui detail angka 300 triliun rupiah lebih itu, sehingga harus mengundang Kepala PPATK untuk menjelaskan temuannya itu. Akhirnya Kepala PPATK Ipan Yustiavandana mendatangi kantor Sri Mulyani di Gedung Juanda Kementerian Keuangan pada 14 Maret lalu. Saat itu, Kepala PPATK memberikan pernyataan bahwa transaksi yang mencurigakan tersebut bukan merupakan aktivitas dari pegawai Kementerian Keuangan, seperti yang sudah beredar di publik. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, lanjutnya, Kementerian Keuangan merupakan salah satu penyidik tindak pidana asal.
PPATK wajib melaporkan ketika ada kasus atau transaksi yang mencurigakan yang berkaitan dengan perpajakan dan kepabeanan. Belum cukup dengan penjelasan itu, Menteri Koordinator Polhukam, Menteri Keuangan bersama Kepala PPATK mengadakan rapat kerja bersama pada 20 Maret lalu. Agenda tersebut dilakukan secara tiba-tiba setelah rapat kerja antara Komisi 3 DPR dengan Mahfud MD dan Ivan Yuwastifandana batal dilakukan. Hasil kesimpulannya, transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang tadinya disebut sebesar 300 triliun rupiah lebih, namun setelah diteliti lagi nilainya membengkak lebih dari 349 triliun rupiah. Adapun perputaran uang dalam transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan tersebut, kata Mahfud, merupakan transaksi ekonomi yang kemungkinan bersinggungan dengan tindak pidana pencucian uang pada bidang perpajakan, cukai, dan kepabeanan. Menurut Mahfud, itu tidak mencurigakan atau melibatkan dunia luar. Dalam raker dengan Komisi 5 DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan bahwa transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dilaporkan PPATK bukan merupakan tindak pencucian uang maupun korupsi yang dilakukan jajarannya. Dia pun memastikan data transaksi yang terkait dengan PNS Kementerian Keuangan hanya sebesar 3,3 triliun rupiah. Nilai tersebut termasuk bagian dari 135 surat PPATK yang terkait dengan korporasi dan pegawai. Nilai totalnya adalah 22 triliun rupiah, di mana 18,7 triliun rupiah korporasi dan 3,3 triliun rupiah pegawai. Menurut Sri Mulyani, nilai 3,3 triliun rupiah ini adalah transaksi debit kredit pegawai termasuk penghasilan resmi, transaksi keluarga, dan jual beli harta untuk kurun waktu 15 tahun, yakni tahun 2009 sampai 2023, yang telah ditindaklanjuti. Di dalam nilai tersebut, lanjutnya, juga terdapat surat berkaitan dengan klirensi pegawai yang digunakan dalam rangka mutasi promosi, fit dan proper test. Sementara itu, dalam penjelasannya di Komisi 3 DPR RI pada 21 Maret 2023, Kepala PPATK Ivan Yuwastifandana juga menegaskan nilai transaksi mencurigakan itu sebetulnya bukan dalam artian dilakukan di Kementerian Keuangan, melainkan sebatas terkait tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal-usul yang diurus kementerian itu. Dijelaskan juga, kasus yang terkait dengan angka itu kebanyakan terkait dengan kasus impor-ekspor hingga kasus perpajakan yang diurus tim penyidik di Kementerian Keuangan. Dalam satu kasus saja dalam hal terkait ekspor-impor nilainya lebih dari 40 triliun rupiah sampai dengan 100 triliun rupiah. Oleh sebab itu, Kepala PPATK menekankan, total nilai transaksi mencurigakan itu tidak bisa disimpulkan dilakukan di Kementerian Keuangan. Narasi yang muncul di publik bahwa transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah itu ada di Kementerian Keuangan menurutnya salah kaprah. Berbeda penafsiran. Pertemuan Menteri Keuangan dengan Kepala PPATK tadinya dianggap merupakan akhir dari cerita ini, namun ternyata tidak. Bola transaksi janggal itu terus liar menggelinding. Dalam rapat dengan Komisi 3 DPR pada 29 Maret lalu, Mahfud MD menegaskan dirinya menjamin kebenaran data Premier senilai 349 triliun rupiah yang diperolehnya dari PPATK. Meskipun datanya sama, lanjut Mahfud, tapi karena penafsirannya berbeda, sehingga muncul nilai yang tidak sama. Sri Mulyani hanya mengambil bagian tertentu yang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan. Di luar pihak yang tidak menjadi kewenangan Sri Mulyani tidak diambil. Menteri Keuangan pun bilang, jumlah nilai transaksi janggal itu hanya 3,3 triliun rupiah. Mahfud MD bahkan berani menyatakan data yang disampaikan Sri Mulyani, bahwa nilai transaksi janggal di kementerian yang dipimpinnya itu sebesar 3,3 triliun rupiah adalah tidak berdasarkan fakta. Karena dasar Sri Mulyani hanya transaksi yang dilakukan oleh anak buahnya di Kementerian Keuangan. Padahal yang namanya pencucian uang tidak hanya dilakukan oleh orang dalam Kementerian Keuangan, tapi juga melibatkan orang di luar kementerian. Sementara itu, PPATK konsisten bahwa temuan transaksi mencurigakan yang melibatkan Kementerian Keuangan sebesar 35,54 triliun rupiah yang melibatkan 461 pegawai di sana. Dalam temuan itu, bahkan tak hanya berisi oknum tapi juga ada perusahaan cangkang yang diduga dalam dugaan tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan.
di mana satu oknum diduga memiliki 5 hingga 7 perusahaan cangkang yang diduga sebagai upaya pencucian uang. Namun, list tersebut dalam rapat dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Sehingga angka 35,54 triliun rupiah yang ditemukan oleh PPATK menjadi 22 triliun rupiah setelah dikeluarkan entitas perusahaan. Menurutnya, perusahaan cangkang mestinya tak dapat dikeluarkan dari list transaksi mencurigakan Kementerian Keuangan. Pasalnya antara oknum dan perusahaan cangkang memiliki keterkaitan. Ada dugaan oknum di Kementerian Keuangan menggunakan perusahaan cangkang atas nama anak, istri, tukang kebun, bahkan sopir mereka untuk menutupi jejak. Perbedaan penafsiran atas jumlah transaksi keuangan mencurigakan, itulah yang dipersoalkan sejumlah anggota Komisi 3 DPR. Selain itu, anggota Dewan juga mencecar alasan Mahfud mengungkap laporan hasil analisis keuangan PPATK terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan tak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Semestinya temuan itu dibicarakan dulu di internal Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana ada Menteri Koordinasi Polhukam, Menteri Keuangan, dan Kepala PPATK di dalamnya. Temuan itu juga seharusnya hanya berhak dilaporkan ke Presiden dan DPR, bukan ke publik. Karena itu, beberapa anggota DPR berspekulasi Mahfud MD sedang mencari panggung untuk kepentingan 2024. Mereka juga mengusulkan pembentukan pansus atau hak angket atas masalah tersebut. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau Maki Boyamin Saiman juga melaporkan Mahfud MD dan PPATK ke Bareskrim Polri. Boyamin menegaskan laporan lembaganya berupa dugaan membuka rahasia negara dengan terlapor Mahfud MD dan PPATK. Pelaporan tersebut bertujuan menguji statement anggota DPR yang menyebut PPATK telah melanggar pidana setelah mengumumkan tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan yang mencapai 349 triliun rupiah. Ia mengatakan pengujian tersebut menggunakan logika pembuktian terbalik. Apapun spekulasinya, transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan menunjukkan lemahnya sistem pengawasan administrasi keuangan negara. Menteri Keuangan Polhukam saja merasa tidak mampu menegakkan hukum di ranah tindak pidana pencucian uang negara karena dasar legalitas bagi penegak hukumnya masih lemah. Karena itu, Mahfud MD meminta kepada DPR untuk membuat undang-undang yang mengatur perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai. Kedua undang-undang itu dinilainya penting untuk menindak kasus seperti transaksi pencucian uang itu. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.